saya memberikan salam kepada diri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Komisi Pemilihan beserta staf, yang terhormat Bapak Ustadz Dian dan Bapak Ustadz Mendidik Ma'andi serta Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita bisa beristiqomah berilmu saling bersilaturahmi mengenalkan persaudaraan sesama muslimin dan muslimat dalam acara memperingati hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah. Hari ini yang saya hormati untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki ke acara yang pertama, yaitu membaca ayat suci Al-Quran dan saling awal yang akan dibawakan oleh Anita dan Ansa. Pada adik-adik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Janganlah kamu melanggar sia-sia kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hati hewan-hewan kurban dan lain. Hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu menyelesaikan ilham maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorong, berbuat, memaklumi batas kepada mereka, dan tolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-tolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar dan mendengarkan dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua yaitu salawat yang akan dipimpin oleh adik-adik Safi Surah Al-Jihad. Pada adik-adik kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang satu Tuhan. Semoga dengan sholat tadi kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Jono selaku 20 Surabaya Tuhan. Ada Bapak Amin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustaz Masih juga lagi selaku pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati pada malam hari ini berkenan hadir saksian yang insyaAllah sebentar lagi akan mengisi dan membahasnya sosial pada acara ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ketua RT 03 Bapak Wijono, para orang tua, tokoh masyarakat, serta kedua majelis taklim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama dan yang utama, bisa kita bersentuhan dengan mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia sehingga senantiasa kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah sama-sama pula kita akan memperingati 10 Muharram 1446 Hijriah. Karena demikian, salam beserta salam telah kita hadirkan dari junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya menghaturkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu. Yang kedua, saya mengucapkan apresiasi yang tak terakhirnya bahwasanya surau kita ini setiap PHBI peringatan Hari Besar Islam, ya yang hadir ya ini ada. Makanya saya apresiasi mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memang yang istiqomah yang hadir di acara tersebut adalah orang-orang ini. Namun demikian bukan sedikit saya dengar dari Bapak Ketua RT kalau salah kakak di tempat kita itu sekitar 128 kakak berada salah. Kalau ini kita jadikan satu kepala keluarga ini belum sempat kita ya Bapak Ibu. Dan tentunya juga yang dari sebelah kiri saya berdiri kayaknya malam ini saya tidak berapa seberapa termasuk Bapak Ketua RW kita tidak ada kayaknya berada lagi. Namun demikian saya berharap tidak usah melarang pada semangat setiap apapun tentunya kita harus melewati atau memang yang namanya bisa itu harapan. Dan kedepannya mudah-mudahan surau kita ini menemukan sosok seseorang yang menjadi ketua yang bisa membawa jemaahnya lebih kami, dan itu tentunya harapan dari saya, karena kalau saya perhatikan Bapak Ibu, saya jadi pengurus ini sudah cukup begitu lama. Ini masanya atau saatnya kita
harus gantian kepada saudara-saudara kita ini agar tidak ibu. Gitu. Jadi paling tidak ada susahnya penyegaran. Siapa tahu dengan pergantian kepengurusan jemaahnya lebih meningkat di masa insya Allah. Itu harapan dari saya. Namun demikian yang terakhir, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila acara ini tidak sesuai dengan harapan daripada Bapak Ibu, terutama mungkin penempatan atau mungkin juga yang lain-lain yang menyangkut hak, tentunya mungkin ada yang minum dan kondisi. Jadi kami sebelumnya mungkin banyak kekurangan saya sini, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Tausiah dan doa untuk ini aja. Enak ini mau. Sebentar saja. Oh, dalam kunci aja. Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa aidana hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati yaitu Bapak RT, yang saya hormati pengurus Surau Baitul Jihad yaitu Bapak Triyono, yang saya cintai dan banggakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan yang saya banggakan yaitu para santri Ponpes Ibnu Qasim NWDI Bintan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dapat kumpul bersama yaitu di Surau Baitul Jihad ini, yaitu pada hari Selasa malam Rabu, yaitu tanggal 16 Juli 2024 atau bertepatan dengan 10 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memperingati yaitu malam atau bulan yang penuh keagungan ini, yang penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang saya muliakan dan banggakan, bulan yaitu ada 12 bulan. Tapi di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang disucikan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang diharamkan adalah kita haram di dalamnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti melakukan suatu dosa atau apa. Mana yang 4 tersebut? 3 diantaranya bulan tersebut bergandengan atau berturut-turut.
Mana dia? Yaitu bulan Rajab, Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Dan adapun yang terpisah yaitu yang kita peringati ini, yaitu bulan Muharram. Ini adalah 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati malam yaitu bulan Muharram. Apa peristiwa yang dapat kita pelajari dari bulan Muharram ini? Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Yaitu yang pertama yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Nah, bertepatan dengan hari ini juga, yaitu 10 Muharram. Pas berarti kita merayakan malam ini. Yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Apa kesalahan beliau? Cuma satu kesalahan beliau, yaitu memakan buah khaldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu kesalahannya itu memakan buah khaldi saja, tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sedangkan kita bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita merenung, dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, tapi kita berharap masuk surga. Kebalik. Oleh sebab itu Nabi Adam alaihissalam bersujud kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun lamanya, yaitu dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh sebab itu Allah mengampuni dosa Nabi Adam, yaitu pada 10 Muharram. Jadi doa ini sering kita kumandangkan bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu saat saya di kampung halaman saya, yaitu di Lombok. Yaitu kalau kita sebelum kita melaksanakan sholat, kita melakukan amal-amalan dulu. Biasanya kita membaca amal-amalan ini. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini disebut dengan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, jarang saya mendengar bahwasanya sebelum jamaahnya kumpul untuk sholat membaca sholawat dulu. Itu jarang bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh sebab itu mari kita ramaikan lagi sebelum jamaah kita kumpul untuk sholat, kita baca sholawat dulu. Yang kedua peristiwa yang terjadi yaitu pada 10 Muharram. Apa itu bapak-bapak, ibu-ibu? Diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam, yaitu dari perut ikan paus. Apa kesalahan Nabi Yunus? Yaitu Nabi Yunus berdakwah selama bertahun-tahun, tapi tidak ada umatnya yang mau mengikuti beliau. Jengkel umatnya, bandel bapak-bapak, ibu-ibu. Dan pada akhirnya Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan umatnya. Karena semakin Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, semakin melunjak umatnya. Semakin Nabi Yunus mengatakan, wahai umatku, berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tapi apa kata umat Nabi Yunus? Wahai Yunus, kalau betul memang azab Allah tersebut, kenapa tidak turun sekarang? Kenapa nanti engkau bilang? Itu kata umat Nabi Yunus. Oleh sebab itu Nabi Yunus alaihissalam berputus asa dan meninggalkan kaumnya untuk pergi jauh-jauh menaiki perahu. Akan tetapi di tengah lautan perahu tersebut tergoncang-ambing. Oleh sebab itu para penumpang mencari apa dalam dari semua ini, sehingga kapal tersebut bergoyang-goyang mau tenggelam. Dan pada akhirnya semua barang-barang yang berat-berat dibuang oleh para penumpang tersebut, para awak kapal. Tapi ternyata meskipun dibuang, tetap saja kapal tersebut mau tenggelam. Dan pada akhirnya semua orang penumpang tersebut diundi. Siapa yang kalah atas undian tersebut, maka dialah dalang semuanya. Kebetulan yang kena adalah Nabi Yunus alaihissalam.
Ketika Nabi Yunus ini diundi selama 3 kali dan pada akhirnya dilempar ke laut dan normal kembali kapal tersebut, dan Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan paus tersebut selama 40 hari 40 malam, Bapak Ibu. Jadi di dalam ikan paus tersebut gelapnya minta ampun, bapaknya gelap atau bisa dikatakan peteng, gelap sekali. Beliau di dalam selama 40 hari. Kemudian beliau di dalam perut ikan paus tersebut menyadari kesalahan beliau dan berdoa. Berkata kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan hal itu Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Itu terjadi pada 10 bulan Muharram, Bapak Ibu. Luar biasa. Oleh sebab itu bulan Muharram ini Bapak-bapak Ibu-ibu bulan istighfar. Kita perbanyak istighfar. Ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu, apa lagi yang terjadi peristiwa 10 Muharram ini, yaitu diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari bahtera yang sangat dahsyat. Nabi Nuh alaihissalam ini Bapak-bapak Ibu-ibu umurnya 950 tahun. Berdakwah selama 900 tahun. Umatnya cuma 80 orang saja umatnya. Berdakwah tiap hari, malam, siang, malam berdakwah selama 900 tahun. Selama 1 tahun cuma 1 saja yang ikut. Kalau kita mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu, mungkin kalau kita jadi ustadz atau jadi kiai, setiap tahun pengikut kita atau jamaah kita atau santri kita cuma 1 orang saja mungkin pasrah kita. Nah, inilah keluar biasaan Nabi Nuh alaihissalam. Setiap 1 tahun 1 orang saja yang ikut. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai ya Allah, ini saya berdakwah sudah bertahun-tahun tapi tidak ada yang mau ikut. Terus apa mau bunuh basmi semuanya ya Allah? Kenapa? Kalau tidak dibasmi semuanya, nanti anak cucu keturunannya pada kafir semua. Biasanya gitu Bapak-bapak Ibu-ibu, pohon tidak jauh jatuh dari buahnya. Bapaknya maling, nanti anaknya jadi perampok biasanya. Nah, oleh sebab itu Nabi Nuh berdoa agar semuanya dibasmi. Baik Nuh, gimana caranya? Buat kapal. Nabi Nuh berkata, pakai apa buat kapal ya Allah? Pakai kayu. Di mana kita ambil kayu, tanam dulu, disuruh nanam dulu. Bukan kayu langsung jadi Bapak-bapak Ibu. Disuruh nanam dulu baru buat perahu. Dan ini menggambarkan bahwa usaha itu butuh proses Bapak-bapak Ibu. Butuh kesabaran kita. Dengan cerita Nabi Nuh ini. Setelah pohon itu tumbuh, maka dibuatlah perahu tersebut. Yaitu di tengah-tengah desa lagi dibuat perahu tersebut. Makin jengkel lagi orang-orang umat Nabi Nuh ini. Mengatakan bahwa Nabi Nuh gila, sudah gila. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada laut, buat perahu lagi. Nah ini, semakin jengkel. Tidak sampai di situ Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semua orang kafir itu setiap pagi membuang kotorannya di kapal Nabi Nuh tersebut. Sampai-sampai Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada orang yang lumpuh nggak bisa jalan, digotong untuk mengotori kapal Nabi Nuh tersebut. Digotong. Kebetulan Bapak-bapak, Ibu-ibu pas digotong di kapal tersebut dia kepleset dan tercebur di kotoran tersebut, kotoran manusia. Dan dia sembuh seketika itu, Bapak-bapak, Ibu. Gagahnya berjalan di desa, orang-orang pada heran berobat di mana? Dia bilang berobat di kapal Nabi Nuh. Pada akhirnya orang-orang pada ke sana lagi ke kapal Nabi Nuh, bersih lagi kapal Nabi Nuh tersebut. Jadi dan pada akhirnya Nabi Nuh disuruh untuk menaiki kapal tersebut, menaiki hewan-hewan sepasang, dan pada akhirnya semuanya sudah lengkap di dalam. Nabi Nuh gelisah lagi, ternyata anaknya Kan'an belum naik. Nabi Nuh gelisah naik turun kapal, tidak ada anaknya. Ternyata dilihat anaknya masih bersama orang kafir, tidak mau ikut ke kapal. Nabi Nuh memanggil, wahai anakku Kan'an, naik kapal. Karena mau banjir besar, tidak ada yang bisa menolong. Tidak Bapak, nanti kalau banjir saya naik ke gunung katanya.
Tapi pas datang banjir, ternyata banjirnya melebihi gunung. Hanyutlah Kanaan tersebut, anak Nabi Nuh. Nah, ini bisa terjadi bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang-kadang bapaknya ustadz, kadang-kadang anaknya tidak baik. Kadang-kadang bapaknya kurang baik, anaknya baik. Tapi yang paling baik Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapaknya soleh, anaknya soleh juga. Tapi istrinya 2, begitu. Jadi ini terjadi, bahtera ini terjadi yaitu pada 10 bulan Muharram, bapak-bapak, ibu. Terus apalagi yang terjadi? Yaitu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran Raja Namrud. Ya, ini terjadi 10 Muharram juga, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa dalam dari kisah semuanya? Yaitu yang pertama, Nabi Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Pas Raja Namrud pergi berburu. Pas pulang-pulang berburu, dia lihat patungnya kok hancur semua gitu. Dia heran dan nanya kepada orang yang di situ, dia bilang Ibrahim yang hancurin. Ditangkaplah Ibrahim. Disuruh ngaku, wahai Ibrahim, engkau yang menghancurkan ini. Saya dengar, kata Ibrahim, ada kapak itu ada satu patung yang dah hancur, yaitu patung yang besar. Ada kapak di situ yang terselip. Coba tanya patung itu. Raja Namrud ketawa. Wahai Ibrahim, apakah engkau gila ya? Masa patung yang udah bisa bicara saya tanya? Kalau gitu siapa yang gila, Raja? Engkau atau saya? Masa patung gak bisa bicara engkau sembah? Raja Namrud pada akhirnya jengkel dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi seketika itu api tersebut kemudian api tersebut yang dingin diperintah oleh Allah. Api tersebut yang panas diperintah oleh Allah untuk mendingin, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan pada akhirnya satu helai rambut Nabi Ibrahim pun tidak ada yang terbakar, bapak-bapak, ibu-ibu. Luar biasa. Konon ceritanya, bapak-bapak, ibu-ibu, cicak itu meniup agar api itu besar untuk membakar Nabi Nuh. Tapi katak datang membawa air untuk memadamkan api tersebut. Tapi ini dinilai, bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun cicak itu tidak bisa meniup api tersebut agar besar, meskipun katak tersebut tidak bisa memadamkan api tersebut karena kecil, tapi niatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, diukur. Oleh sebab itu cicak diazab. Sekarang kita disuruh bunuh cicak dapat pahala. Nah, katak ini dapat rahmat, bapak-bapak, ibu. Ketika kita dengar suara cicak malam-malam tidak bisa tidur kita. Tapi dengar suara katak nyenyak tidur kita. Nah, itu karena jasanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itulah kita, kalau kita membantu tetangga kita, yaitu dengan apa, seperti saudara kita Palestina, itu bukan sia-sia itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita unjuk rasa gitu, bukan sia-sia itu. Niat kita yang dinilai oleh Allah SWT, seperti katak dan cicak ini. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, kepanjangan, yaitu ini terjadi pembakaran ini yaitu pada 10 bulan Muharram. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, yaitu pada 10 bulan Muharram. Nah, jadi ceritanya Nabi Musa ini disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini ngaku dirinya Tuhan. Dia Tuhan yang paling tinggi, Tuhan orang Yahudi gitu. Jadi dipanggillah semua penyihirnya itu untuk melemparkan tongkat kepada Nabi Musa, dan seketika tongkat tersebut berubah menjadi ular. Oleh sebab itu Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya juga dan berubah menjadi ular dan memakan ular-ular tersebut. Ular-ularnya penyihir Raja Fir'aun tersebut. Seketika penyihir tersebut tobat dia, bapak-bapak, ibu, mengikut Nabi Musa. Nah, disitulah terjadi pengejaran. Ternyata di depannya Nabi Musa ini ada lautan, disebut dengan lautan merah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke air tersebut, ke lautan tersebut. Dan pada akhirnya lautan tersebut terbelah. Dikejar lagi oleh Fir'aun. Tidak berhenti dia sampai di situ. Dikejar sampai tengah. Dan ternyata di tengah baru dia mau tobat Fir'aun ini. Pas dia mau bilang tobat, dia mau bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau begini saya percayalah dengan Nabi Musa dan Nabi Harun.
Tapi disumpel mulutnya sama malaikat Jibril. Seneng amat kata Nabi malaikat Jibril. Sudah maksiat, pas mau mati mau tobat, disumpel mulutnya. Dan pada akhirnya tenggelam. Fir'aun tersebut bersama bala tentaranya. Ini terjadi pada 10 bulan Muharram. Hadirin jamaah sekalian, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Muharram ini intinya adalah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu pada nabi-nabi, terutama diampuni segala dosanya. Oleh sebab itu nanti di padang mahsyar semua para nabi berkumpul, orang-orang mau meminta syafaat. Tidak ada nabi yang mau memberikan syafaat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada. Kenapa? Karena ada dosa. Kecuali satu lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad berdoa, kemudian dihisab. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak istighfar, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, yang lalu maupun yang akan datang, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kita selalu di dalam agama Islam sampai kita meninggal dunia, mati ke dalam husnul khatimah. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف يا كريم. اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا حسنا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم اجعلنا من عبادك العالمين والصالحين. اللهم ارنا حقك وارزقنا اتباعه والمقابل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمه ولا تختم حياتنا بسوء الخاتمه. اللهم انا نسالك سلامه الجد وعافيه في الجسد وزياده بالعلم وبركه في الرزق وتوبه اللهم اعن علينا في سكرات الموت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم Saya
sampai 19 terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya dulu dengan doa majelis dan semoga waktu kita hanya oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.